Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di online service Forward Living Church. Selamat datang juga di bulan yang baru, bulan Juni tahun 2020. Sudah hampir 3 bulan kita sama-sama beribadah dan saling melayani melalui platform online service. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia mengikuti online service dan setiap konten Forward Living Church, dan juga menjadikan Forward Living Church sebagai bagian penting dalam journey jemaat Tuhan saat ini. Bagi saudara yang memiliki anak-anak, dampingi dan bantu anak-anak saudara agar mereka dapat memiliki dan membangun iman yang sejati dalam ibadah di rumah. Saat ini melalui Forward Living Church online service yang akan ditayangkan di Forward Living Church YouTube channel. Mari kita semua saat ini mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian syukur kita buat Tuhan Yesus, sebab Dia telah mengubahkan setiap ratapan kita. Sama-sama. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Bersama-sama dengan sukacita, mari naikkan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Nyatakan kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan, sekali lagi nyanyikan kidung pujian. Lebih lagi menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab segala pujian hanya buat Tuhan Yesus. Sebab Dia hadir di tempat ini. Persembahkan seluruh hidupmu. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Sebab di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Mari persembahkanlah
puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari persembahkan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Sebab nama Tuhan saja yang layak untuk dipuji. Tuhan, biarlah hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa ada di bulan yang baru ini, Tuhan. Walau dalam kondisi yang tidak baik menurut kami, namun kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang sungguh teramat baik. Dan nama-Mu indah Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita nyatakan pujiannya dari awal buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
sembahmu pagi hari ini buat Tuhan. Mari naikkan sembahmu hari ini buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Biar sembah kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kau diagungkan Tuhan, Kau dimuliakan. Segenap nafas kami dan segenap jiwa kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik sampai selamanya. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu sekali lagi, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Dia yang layak. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami untuk mendukung setiap pokok-pokok doa yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menyatukan hati Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang dapat diterima setiap jemaat kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini bagi saudara kami yang sedang dalam tahap ujian kompetensi Tuhan. Kami berdoa kiranya persiapan yang terbaik ada bagi dirinya Tuhan, kesehatan yang baik, akal budi, hikmat daripadamu Tuhan, melimpah bagi saudara kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saatnya, pada harinya telah tiba untuk ujian kompetensi ini Tuhan, dia dapat melakukannya dengan baik Tuhan, dan hikmat Tuhan ada padanya. Kami percaya Tuhan, hasil terbaik akan diterima oleh saudara kami ini.
Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk suami agar mendapatkan pekerjaan. Kami tahu Tuhan, kami sadar situasi saat ini mungkin tidak baik. Situasi saat ini orang katakan menantang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang penuh mujizat Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami ini Tuhan yang sedang mendambakan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau pertemukan dia dengan peluang yang baik Tuhan. Kau sertai dia sepanjang pencarian pekerjaan ini Tuhan. Bahkan saat nanti interview, saat nanti penyeleksian, kiranya Tuhan terus sertai Tuhan. Dan pekerjaan terbaik dapat diterima oleh saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara kami dalam tahap penyelesaian studi S3-nya agar berjalan baik. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam persiapan penyelesaiannya Tuhan, kiranya Engkau terus sertai Tuhan, kiranya hikmat daripada-Mu ada bagi saudara ini Tuhan, kiranya fokus Tuhan, kiranya roh kreativitas, roh kesiapan Tuhan ada bagi saudara ini Tuhan, sehingga penyelesaian S3-nya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan tepat waktu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi keluarga kami yang sedang sakit diabetes Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang ajaib, tabib yang ajaib Tuhan. Kami menyembah Allah, dokter di atas segala dokter Tuhan, yang dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, segala sakit penyakit dapat Engkau sembuhkan. Kami berdoa bagi saudara kami ini Tuhan, dimanapun dia berada saat ini Tuhan, kiranya Kau juga berkati setiap medical procedure yang saudara kami ini laksanakan Tuhan. Kiranya kesembuhan Tuhan, pemulihan terjadi bagi saudara kami ini Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap kami Tuhan, setiap keluarga FLC dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami berdoanya kiranya kekuatan Tuhan, penghiburan daripada-Mu ada bagi kami Tuhan. Kiranya di saat ini Tuhan, di momen ini Tuhan, tercurah bagi kami roh penghiburan Tuhan, roh kekuatan yang daripada-Mu, agar kami dapat terus optimis Tuhan, kami dapat terus kuat menjalani setiap journey yang Tuhan percayakan bagi setiap kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya yang terbaik akan terjadi bagi setiap kami. Amin. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa ataupun prayer request, saudara dapat mengirimkannya melalui nomor telepon atau WhatsApp yang tertera di layar saudara. Jangan lupa untuk mengirimkan kembali juga praise report jika doa Anda sudah dijawab Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit, mari sama-sama kita membaca daily Bible verse for today. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk saudara, lalu kita akan membacakannya sekali lagi secara bersama-sama. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita bacakan sekali lagi. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita dan membuka telinga rohani kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. God bless you. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 7090-80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC. Kalau juga ada yang di antara saudara baru pertama kali menyaksikan online Sunday Service hari ini, kami ucapkan selamat datang. Kita bersyukur kita sudah ada di minggu pertama bulan Juni. Kita juga baru saja beberapa hari yang lalu mendengar
secara khusus kebijakan pemerintah daerah DKI khususnya Kota Jakarta tentang apa yang akan terjadi dan sudah terjadi di minggu pertama ini tentang transisi atau PSBB transisi. Dimulainya lagi kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk diizinkannya untuk bisa memulai ibadah rutin kembali pada tanggal 5 kemarin, atau 5 sampai tanggal 7 adalah tahapan pertama, dan kita masuk minggu besok di tahapan yang kedua. Untuk perkantoran sudah mulai melakukan kegiatan kantor hari Senin besok tanggal 8. Tentunya semua ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka tetap mencegah atau menghilangkan pandemi COVID-19. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh menerima berita ini, bahkan bisa meresponi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Untuk itu saya mengambil keputusan dengan semua tim kita di Forward Living Church untuk mencoba kembali beribadah sama-sama. Ya, secara khusus kita akan adakan ibadah lagi bersama di Neo Soho Capital lantai 29, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juni atau minggu depan. Tetapi ibadah hanya dilakukan 1 kali saja, yaitu jam 10 pagi. Dan tentunya kita mengikuti kegiatan ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti misalkan diharapkan tentunya semua yang akan hadir itu dipastikan punya tubuh yang sehat. Lalu tidak lupa menggunakan masker, dan kita menerapkan social distancing, yaitu jarak minimal 1 meter di dalam ruangan ibadah, dan memastikan kita tidak bersentuhan seorang akan yang lain. Dan juga seperti apa yang pemerintah anjurkan bagi lansia, ibu hamil, atau anak-anak untuk tidak ikut dalam kegiatan dulu. Tetapi jangan khawatir, online service dari Gereja FLC akan tetap dilakukan di YouTube channel. Dan FLC juga mengadakan ibadah yang di Karawaci dengan protokol kesehatan yang sama, ibadah hanya 1 kali jam 10 pagi. Jadi saya mengundang semua jemaat FLC untuk mari sama-sama kita ibadah bareng-bareng lagi pada tanggal 14 Juni minggu depan, dan hanya diadakan 1 kali ibadah jam 10 pagi dan melaksanakannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita percaya dalam Tuhan segala sesuatu ada waktunya, dan Alkitab juga berkata janganlah kamu takut sebab Dia menyertai, Dia menjaga, dan kita tentunya meresponi dengan kehati-hatian, dengan hikmat, penuh tanggung jawab, dan pada akhirnya biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan gereja Tuhan bisa pakai untuk apa? Terjadi tuaian jiwa-jiwa. Dan saat ini pada minggu pertama ini kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Kita mau menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan. Di sepanjang bulan Juni ini kita Forward Living Church bicara tentang kedisiplinan. Dan tidak kebetulan kalau kita boleh masuk di PSBB transisi ini, karena untuk bisa berhasil menjalani kehidupan yang terbaik di masa transisi ini dalam menghadapi COVID-19 dibutuhkan sebuah gaya hidup yang harus kita semua ada di dalamnya. Yaitu apa? Kedisiplinan. Mari saja kita sama-sama bersatu hati, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami menyatukan hati kami berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan, untuk karya pekerjaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih karena Engkau begitu luar biasa, mengerti, bahkan terlibat mengatur segala sesuatunya, sehingga rencana-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih kalau kami boleh mendengar, kami bisa memulai kembali ibadah Tuhan di kota kami Jakarta. Kami serahkan semua proses dari PSBB transisi ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang punya kendali.
Engkau campur tangan di setiap kehidupan, biar kami semua mengambil tanggung jawab kehidupan yang benar, supaya lewat kehidupan kami, kota dan bangsa kami tidak berhenti memuliakan-Mu. Tiba saatnya untuk kami menerima firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami perlu firman-Mu karena firman-Mu adalah terang, kekuatan, harapan, dan tujuan di kehidupan kami. Sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan, supaya waktu kami meresponi apa yang telah kami terima di masa PSBB transisi ini, kami tetap menjadi gereja dan murid-murid-Mu yang berkenan. Mampukan kami Roh Kudus, supaya kami terus hidup di dalam kepekaan, hidup di dalam kehati-hatian, dan akhirnya dimanapun kami berada, Injil-Mu terbuka bagi banyak orang. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus, kita yang siap menerima firman dan diberkati. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Seperti tadi saya katakan bahwa bulan Juni ini kita FLC sepanjang bulan bicara tentang disiplin. Menurut saudara, kalau saudara mendengar kata disiplin, apa sih yang dirasa atau apa sih yang dipikirin? Biasanya kalau kita dengar kata disiplin, mungkin di pikiran kita ada rasa sesuatu yang memaksa. Mungkin disiplin sesuatu yang gak menyenangkan, sesuatu yang membatasi mungkin, atau disiplin sesuatu yang tidak keren. Tapi sebenarnya nih kehidupan kita gak mungkin sih setiap hari kita hidup tanpa diperhadapkan dengan kondisi-kondisi di mana kita harus belajar punya kedisiplinan. Karena disiplin adalah sebuah gaya hidup. Tidak kebetulan bulan ini kita FLC bicara disiplin, bahkan kita juga sedang masuk di mana kota Jakarta ada dalam masa apa? Tadi kita tahu PSBB transisi. Ini adalah kemajuan sebenarnya. Tapi justru dalam kemajuan ini menghadapi COVID-19, kita harus bisa lebih peka. Kita harus bisa lebih hati-hati, lebih patuh malah. Dan itu semua membutuhkan satu gaya hidup yang namanya adalah disiplin. Jadi disiplin itu apa sih? Disiplin itu artinya kepatuhan atau ketaatan kepada nilai-nilai di mana kita bertanggung jawab di atasnya. Jadi kedisiplinan selalu membawa kabar baik. Kedisiplinan selalu membawa apa? Keuntungan dan berkat buat kita. Karena tidak ada di antara kehidupan kita yang hidupnya tanpa tanggung jawab. Dan jika kita bisa berhasil dengan tanggung jawab kita, tentunya berkatnya kembali datang ke hidup kita. Dan biarlah semua kenikmatannya bisa dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi disiplin adalah gaya hidup. Dan hari ini saya mengajak kita semua keluarga FLC melewati tahap demi tahap di masa PSBB transisi ini dengan berhasil nantinya. Oleh karena apa? Oleh karena kita mau hidup disiplin. By the way, disiplin itu bukan hanya tentang motivasi kehidupan. Disiplin itu atau gaya hidup disiplin bukan hanya baik bagi kehidupan kita bermasyarakat atau berkegiatan. Tetapi disiplin adalah bagian dari kehidupan kita waktu hidup di dalam firman. Waktu hidup kita bahkan ingin menjadi serupa dan segambar seperti Yesus, dibutuhkan kehidupan disiplin yang kuat. Makanya Alkitab bilang apa? Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani bagus. Saya bersyukur dengan progres bagaimana saya di masa PSBB juga selama ini menjaga kesehatan saya. Saya berhasil melakukan diet, saya cukup konsisten berolahraga, tapi saya sadar kok semua itu nggak ada artinya kalau saya tidak hidup di dalam firman. Kalau saya tidak hidup di dalam kebenaran, kalau saya tidak hidup bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di dalam misinya untuk hidup saya, di dalam visinya untuk hidup saya. Dan apakah ini menjadi berhasil?
Apakah hidup saya menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya menjadi berkenan di tengah-tengah keluarga? Semuanya tergantung bagaimana kedisiplinan saya. Untuk apa? Untuk melakukan dan taat kepada hal-hal yang kecil, yang kelihatannya mungkin sepele. Itulah kenapa dikatakan latihan, latihlah dirimu beribadah. Saya percaya kok, gak mudah buat kita untuk bisa setia, untuk bisa menikmati minggu demi minggu lewat apa? Sunday service online di YouTube. Karena statistik membuktikan terjadi banyak juga penurunan view untuk menyaksikan Sunday service online. Bukan hanya di FLC tapi di mana-mana. Dan sebenarnya kita harus aware, kita harus waspada. Karena memang kita perlu tahu, iblis gak pernah suka hidup kita berhasil. Iblis gak pernah suka hidup kita bisa bertahan, apalagi dalam kebenaran, apalagi dalam kesetiaan, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah kenapa setia dalam Tuhan gak mudah. Taat dalam Tuhan gak mudah. Kita semua pengen lakukan perkara yang besar. Kita ingin semua bisa ada terjadi di hidup kita berita-berita yang hebat. Tapi semua itu dilakukan dari yang kecil, dari yang sepele. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bukan hanya konsisten, tetapi disiplin. Makanya kita bilang, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi saya bersyukur kalau kita bisa dengar berita, kita bisa memulai ibadah lagi bersama-sama dengan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Nggak apa-apa, emang perlu ketat. Kita perlu berhikmat, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berhati-hati, tapi kita perlu bertindak. Kita perlu melangkah dalam iman. Itu sebabnya saya ajak semua keluarga FLC. Mari sama-sama minggu depan hadir di ibadah kita. Baik yang di Neo Soho atau di Karawaci. Diadakan hanya 1 kali ibadah jam 10. Tapi hati-hati juga, persiapkan diri kita dengan penuh kedisiplinan. Untuk apa? Mematuhi setiap protokol kesehatan yang diberikan, bukan hanya nanti pas mau ibadah, tapi di kehidupan keseharian kita. Waktu kegiatan ekonomi sudah dimulai, kantor sudah dimulai, kegiatan sosial sudah dimulai. Jangan berhenti, tapi kita harus meningkatkan kedisiplinan dan secara konsisten menjaga kesehatan dan lingkungan lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kita harus percaya semua hidup kita ada dalam tujuan Tuhan, dalam rencana dan misi Tuhan. Bukankah itu yang kita belajar juga dari Daniel? Siapa yang gak kenal Daniel? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Kehidupan mereka melewati tantangan, kengerian dan ketakutan. Bahkan sebenarnya mereka bukan diajak, mereka diperintah, mereka harus patuh. Tetapi mereka bertahan dalam kebenaran. Mereka konsisten untuk patuh dan taat kepada apa yang mereka percaya. Dan mereka luar biasa, mereka menjalani dengan penuh tanggung jawab sekalipun ada resiko, bahkan kematian membayangi hidup mereka. Tapi mereka tidak gagal karena mereka disiplin. Dan mereka punya, tadi saya bilang, kedisiplinan adalah gaya hidup. Dan kita akan belajar, coba kita lihat sedikit dari Daniel. Bagaimana gaya hidup kedisiplinan Daniel justru membuat dia menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Dan rencana Tuhan bisa terjadi. Bahkan bagi Israel. Kalau saudara lihat di Daniel 6 ayat 11. Dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Kan dia mau ditangkap karena dicari kesalahannya. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini bicara apa? Bicara gaya hidup kedisiplinan Daniel. Bukan sesuatu yang aneh untuk dia berdoa 3 kali sehari. Kenapa? Karena dia biasa melakukannya. Kenapa dia biasa? Bukan karena bicara tentang rutinitas, tapi dia tahu nilai yang dia percaya. Dia tahu kehidupan yang dia percaya, perbuatan yang dia percaya. Dan dia mengambil keputusan untuk apa? Setia, untuk taat, dan tidak berhenti melakukannya. Nah, hari ini sama juga buat kita. Kita lagi masuk dalam tahapan yang baru di kehidupan apa? Ya new normal. Di kehidupan new normal, tahapan yang baru kalau di DKI dibilangnya apa? Transisi ini.
memang kita harus segera ada dalam perubahan-perubahan yang perlu kita buat untuk menyesuaikan diri kita. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa menjalani kehidupan di tatanan yang baru atau di masa transisi ini tanpa kedisiplinan yang benar. Disiplin itu memberi saudara dan saya gairah karena kita tahu yang terbaik lewat kehidupan disiplin akan terjadi di hidup kita. Itu yang terjadi oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita harus mau belajar. Makanya jangan takut. Jangan parno. Tapi miliki edukasi dan informasi yang benar terhadap kehidupan normal atau transisi yang akan kita jalani. Karena kedisiplinan tidak akan bisa terjadi tanpa edukasi yang benar. Karena untuk disiplin perlu konsistensi. Itulah kenapa setiap informasi tentang transisi yang dilakukan di kota kita, pelajari dengan benar. Dan mulai melangkah sesuai, jangan takut. Kenapa? Karena hari ini ada, bahkan bulan Juni ini ada, karena Tuhan. Dan kalau saudara bisa menyaksikan minggu pertama bulan Juni ini untuk mendengar firman yang dia ingin katakan tentang nilai hidup disiplin buat kita. Terima dengan benar. Renungi dan sesuaikan, cocokkan supaya semua kita, gereja FLC, keluarga, anak-anak Tuhan, bisa ambil bagian hidup dalam disiplin yang benar. Seperti yang Daniel lakukan. Bahkan Alkitab berkata apa? Di Daniel 1 ayat yang ke-20. Alkitab bilang, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saat itu rajanya apa? Siapa? Yoyakim. Dan luar biasa. Lewat gaya hidup disiplin, kehidupan yang begitu mengasihi Tuhan, percaya dengan nilai-nilai yang dia tahu tentang dirinya dalam hubungannya dengan Tuhan, dan secara konsisten, disiplin melakukannya, apa yang terjadi? Apa yang dia peroleh? Dia memiliki kualitas hidup yang berbeda. 10 kali katanya. 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu. Bukankah kita hidup sebagai gereja Tuhan yang memiliki hikmat, pengetahuan, dan juga petunjuk? Dia sendiri berkata, mintalah dan dia akan memberikan. Bahkan kita punya Roh Kudus yang tidak pernah tinggal diam tetapi selalu aktif. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Tapi firman Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Itulah kenapa waktu kita terima firman, itulah kenapa waktu kita beribadah, itulah kenapa waktu kita sungguh-sungguh bernyanyi mengikuti teman-teman di FLC Worship tadi. Saya percaya hari ini kita tidak dikuasai ketakutan, kita tidak dikuasai kekhawatiran, tapi Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan pengetahuan, Tuhan tambahkan pengertian juga petunjuk. Dan hari ini Tuhan bicara kepada kita tentang disiplin. Tuhan undang kita untuk bisa punya gaya hidup disiplin dan kita mulai bisa belajar. Dunia tidak semakin lebih baik. Kalau kita lihat secara global apa yang dialami dunia, ya, tentang rasisme dan lain-lain. Begitu menggoncang. Bayangin, COVID belum selesai, tiba-tiba ada penjarahan di mana-mana. Kasus rasisme meningkat, ya, perbedaan mulai terlihat. Ini mengerikan loh. Dan kita puji Tuhan tidak di situasi itu. Tapi bukan berarti kita hidup sembarangan. Bukan berarti kita tidak hidup dalam nilai-nilai yang benar. Firman Tuhan telah memberikan kita nilai-nilai kehidupan untuk kita bisa hidup dalam tujuan, dalam visi, dalam kehendaknya. Dan dia mau itu semua bisa terjadi lewat hidup kita. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan dan inilah anugerah. Mari nikmati, miliki anugerah yang Tuhan beri di hidupmu, di keluargamu, sampai detik hari ini, dimanapun kau berada. Di ruang tamu, di ruang makan, di kamar tidur, dimanapun Anda berada. Miliki anugerah. Nikmati anugerah yang kau punya dengan penuh tanggung jawab dalam gaya hidup disiplin. Nah, hari ini saya mau tinggalkan di minggu pertama ini. Jika saudara percaya bahwa Tuhan mau dan mengundang kita untuk sama-sama punya gaya hidup disiplin. Waktu kita hidup dalam kedisiplinan, kita akan memiliki manfaatnya luar biasa. Dan saya mau bagi sama saudara 3 berkat manfaat kalau kita hidup disiplin di dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Apa yang terjadi manfaatnya buat kita?
jika kita mau punya gaya hidup disiplin. Yang pertama, jika kita disiplin, kita akan semakin mengenal Tuhan. Wow. Filipi 3 ayat 10 berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia yang kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saya mengajak semua keluarga FLC, selagi punya kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus, pakai kesempatan itu. Lewat berdoa, lewat baca firman, lewat terhubung dengan teman-teman komsel, passion, lewat setiap saudara mengikuti sosmed gereja, membaca setiap artikel, mendengarkan setiap program YouTube channelnya FLC. Pokoknya selama saudara bisa punya dan dapat informasi yang rohani, yang dari Tuhan, lewat gereja FLC, saya anjuri saudara terima, jangan bosan, jangan jenuh. Karena itu membawa keuntungan buat saudara. Karena itu akan menjadi kekuatan, menjadi apa? Perlengkapan senjata rohani yang baik dan benar. Kenapa kita belum berhenti berperang? Dan ingat, peperang kita bukan melawan darah dan tapi penghulu-penghulu di udara. Itulah kenapa kita harus kenal Tuhan. Karena Tuhan tidak mengajar balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tuhan ajarkan, kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Makanya harus bisa ngampunin. Harus bisa kasih kesempatan. Harus bisa sabar anak-anak Tuhan. Harus bisa menerima anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus nggak boleh membeda-bedakan. Anak-anak Tuhan harus emang berani mengambil keputusan. Bukan hidup dalam ketakutan. Berani berkorban. Itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Tapi semua itu nggak akan terjadi kalau kita tidak mengenal Tuhan. Makanya saya ajak, yuk mulai punya gaya hidup disiplin yang benar dari hal-hal yang kecil. Yang diperhadapkan kepada kita, termasuk di dalam masa transisi ini. Apapun yang berhubungan dengan kita, diri kita. Baik di rumah, baik di luar rumah, baik di pekerjaan, baik di hobi atau di komunitas. Jaga gaya hidup disiplin. Supaya dimanapun kita berada, kita tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan keadaan. Tapi justru dimanapun kita berada, kita memuliakan nama Tuhan. Dan bukan jadi batu sandungan. Manfaat yang kedua kalau kita hidup disiplin adalah bisa semakin merasakan penyertaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 tentunya firman yang gak asing bicara tentang Tuhan gembalaku yang baik. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ajak saudara, ayo melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, lakukan yang saudara perlu lakukan di dalam Tuhan. Bahkan di masa transisi ini dengan kehidupan saudara, dengan kehidupan keluarga saudara, dengan kesehatan saudara, dengan keuangan saudara. Kan kemarin minggu lalu kita belajar. Kalau kita bisa masuk di masa transisi, di kehidupan new normal. Apa yang perlu kita bawa? Apa yang perlu kita pelajari? Apa yang perlu kita lakukan? Yang selama ini mungkin kita nggak lakukan. Bisa banyak hal yang kita lakukan. Di keuangan, di hubungan, minggu lalu saya katakan. Di kehidupan personal pribadi kita. Itu sebabnya melangkah. Jangan hanya belajar punya konsep, tapi mulai bertindak dalam iman, mulai taat melakukan, konsisten, melakukan dengan edukasi pengetahuan yang benar. Itu perlu disiplin. Dan kalau itu kita lakukan, kita bisa semakin merasakan penyertaan Tuhan di kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia gembala kita yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita perlu melangkah, kita perlu ada dalam ujian, kita perlu ada dalam proses pemurnian. Supaya kita tahu di area-area mana kita ternyata memang kita dipakai Tuhan. Diizinkan sesuatu terjadi. Di area mana, di bagian hidup mana kita lagi dipoles Tuhan. Supaya kita tahu interaksi-interaksi di hidup mana di keluarga kita. Kita benar-benar berinteraksi dengan Tuhan dan Tuhan sedang membentuk kita. Di masa-masa sulit inilah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di hidup dan keluargamu. Melangkah dan jangan takut. Alkitab berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, oh dahsyat. Aku sekali-kali tak akan membiarkan engkau. Amin, Tuhan kita terima. Tuhan tidak akan biarkan kita. Saudara bangkit. Saudara jangan bosan. Saudara jangan berkeluh kesah. Saudara bangkit, percaya ini waktunya, terima dalam nama Yesus. Roh Kudus bicara di hati, di jiwa, di pikiran saudara. Dan Roh Kudus akan membantu saudara untuk memiliki petunjuk. Melangkah dalam petunjuk. Dan akhirnya semua kita keluar lebih daripada pemenang.
Firman berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dahsyat. Berkat manfaat luar biasa. Jika kita mau punya gaya hidup disiplin, kita semakin merasakan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, manfaat apa yang kita bisa terima kalau kita mau disiplin? Kita semakin menikmati kasih Tuhan. Siapa sih yang gak mengalami kesusahan? Siapa yang gak mengalami kesedihan atau ketakutan? Pasti gak normal. Semua kita alami. Tapi kita punya kesempatan, kemampuan untuk mengatasi dengan benar dalam waktunya Dia. Kenapa dalam waktunya Dia? Karena Dia, tadi firman Ibrani, tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Kita biji matanya, kita umat pilihannya, kita disayang. Itulah kenapa kita hidup hari ini dan kita bisa beribadah karena Tuhan mengasihi kita. Supaya kita terima berkat rohani, supaya waktu kita hidup dalam dunia, kita gak hidup gayanya itu seperti orang dunia. Tapi kita hidup sebagai anak-anak Yesus yang baik. Anak-anak Yesus gereja Tuhan yang benar, yang berkenan. Dan Dia mau bicara hari ini kepada kita. Supaya struktur rohani, struktur dalam jiwa kehidupan kita. Kita gak bercanda, kita gak main-main, tapi kita tahu kita ini bangunan Tuhan. Kita dibangun oleh Dia, kokoh, kuat. Ada angin, ada banjir, kita gak akan rubuh, gak akan hancur. Kenapa? Karena rumah bangunan kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Dan Tuhan mau pakai hidup kita dan keluarga kita untuk menyatakan kemuliaannya. Bahwa Dia hidup untuk selama-lamanya. Manfaat yang ketiga, tadi saya katakan. Kalau kita mau punya gaya hidup disiplin bahkan di dalam Dia, kita bisa menikmati kasih Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 dan 10 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Luar biasa, dia katakan kecap. Kecap itu apa? Perhatikan, rasakan, dan lihatlah. Luar biasa. Kita diminta untuk memperhatikan, untuk bisa merasakan. Kita memang dituntut untuk bisa punya kehidupan disiplin. Kita diminta untuk hidup patuh, bahkan lebih patuh, lebih taat daripada sebelumnya. Siapkah kita? Nah, hari ini saya mengajak kita semua patuh dan taat sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, di masa transisi ini lebih disiplin dalam banyak hal. Hidup bukan hanya transisi tentang kesehatan, tapi transisi dari kegelapan, transisi dari kepahitan, transisi dari dosa, transisi dari semua hidup yang gak berkenan. Tapi biar firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi makanan yang terbaik di kehidupan kita. Kita bangga berjalan, even dalam masa pandemik ini, bahkan dalam masa transisi kita berjalan bangga sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu tubuh kita adalah bait Allah. Kekuatan kita bukan karena kita. Kita bermegah bukan karena dunia, tapi kita bermegah, kita sehat, kita melangkah, kita berkemenangan karena di dalam Tuhan. Itulah kenapa kita berkata takutlah akan Tuhan. Ayo, ini saatnya melangkah bangkit dan lewati perjalanan di tengah tahun 2020. Udah nggak terasa di bulan Juni kita udah di tengah tahun, tapi saya ingin katakan dan Tuhan akan buktikan. Tidak ada waktu terlambat bagi Tuhan. Mazmur 37 ayat 24 berkata apa? Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahsyat. Biar apapun yang kita terima dalam kebijakan pemerintah, secara khusus kota kita Jakarta, kita kagum dan bangga, kita punya kesempatan untuk melangkah dalam iman dan berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan terjatuh sebab tangan Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Yesaya 59 ayat 1 berkata apa? Sesungguhnya, luar biasa, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Haleluya. Luar biasa. Saya berdoa biar firman hari ini menguatkan kita, memampukan kita untuk bisa hidup di dalam kedisiplinan secara konsisten, dengan edukasi yang benar. Karena kita tahu hidup kita bukan milik kita, hidup kita adalah milik Kristus. Itulah kenapa kita tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Kita tidak bisa hidup tanpa taat dan patuh kepada firman. Dan biar firman hari ini menjadi vitamin terbaik, menjadi dorongan dan kekuatan, bahkan berkat terbaik yang sudah bisa terima. Sehingga kebijakan apapun yang sedang kita akan lakukan dan sedang kita proses di masa transisi dan di kehidupan new normal,
kita tetap berjalan dalam agenda Tuhan. Kita berjalan dalam waktu Tuhan. Dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Sesungguhnya, saya ulang firman Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Latihan badani baik. Tapi jauh lebih baik kalau kita latih kehidupan kita untuk beribadah sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat ketaatan di perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Yesus lebih daripada apapun juga. Dan saya percaya lewat kesempatan di minggu pertama, di dalam tubuh dan darahnya yang akan kita terima, saya percaya setiap saudara sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah di minggu pertama bulan Juni ini kita persiapkan tubuh kita yang adalah bait bangunannya untuk dipakai oleh Dia di masa transisi ini. Sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus kita bergandengan tangan. Kita bersatu di dalam roh. Kita tidak berhenti berdoa. Kita tidak berhenti merenungi firman dan melakukan firman-Nya. Supaya apa? Supaya waktu ada penyesuaian di dunia ini, kehidupan kita sebagai gereja Tuhan bukan hanya hidup dalam penyesuaian, tapi hidup di dalam rencana-rencana terbaiknya Dia. Dan saya percaya apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan, Tuhan akan jawab. Tuhan sediakan indah pada waktunya. Karena Dia hadir dan Dia ada bersama dengan kita semua. Kita akan siap masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya izinkan untuk setiap saudara menyiapkan roti dan anggur atau minuman rasa yang telah disiapkan. Dan kita sebentar akan masuk sama-sama di dalam sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan, saya percaya dimanapun Anda dan keluarga berada, Anda sudah memiliki setiap roti, anggur atau minuman rasa yang telah disiapkan dan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya berdoa, hadirat Tuhan melawat setiap kehidupan. Zaman Tuhan melawat setiap kehidupan. Saudara jangan takut. Tuhan mengasihi kita. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pesan saya, dimanapun Anda berada, berita, informasi apapun yang Anda terima di kehidupan, bahkan apa yang sedang Anda jalani, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kehidupan kita akan sampai ke seberang. Kita akan tetap hidup dalam tujuan rencana Tuhan. Dan kemenangan akan terjadi dan menjadi bagian di kehidupan kita. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Anda yang sakit disembuhkan. Anda yang lemah dikuatkan. Anda terima penghiburan, Anda terima kemenangan. Saya katakan, apapun topik, pergumulan, tantangan kehidupanmu, jangan takut. Tidak ada yang kebetulan. Kita lagi dimurnikan. Kita lagi diproses, tapi jangan kecewa. Tuhan tidak menyakiti siapapun. Tuhan tidak menyakiti dirimu. Tuhan tidak menyakiti keluargamu. Enggak, Dia lagi siapkan kita. Dan tidak akan lama lagi. Bahkan sudah terjadi. Hadiratnya hadir, Roh Kudusnya ada di hidupmu, tidak meninggalkanmu. Terima damai saat ini. Terima pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kabar baik engkau terima. Kemenangan terjadi di hidupmu dalam nama Yesus. Apa saja yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Tuhan ada di pihakmu. Engkau akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dimanapun kau berada, orang akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk setiap roti dan anggur yang di tangan kami. Terima kasih kalau saat ini kami boleh merenungi, memperingati kembali kemenangan yang telah Kau berikan di atas kayu salib. Kemenangan yang sempurna, tidak ada cacatnya. Sehingga kami bisa mengucap syukur dan kami peringati kembali. Di minggu pertama bulan Juni 2020 ini. Kami hidup oleh karena kemenangan di atas kayu salib Engkau telah berikan buat kami. Sehingga kami katakan dengan iman dalam nama Yesus, kami dan keluarga kami adalah ciptaan yang baru. Kami angkat setiap roti di tangan kanan kami dengan tinggi di atas kepala. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah buat kami. Pengorbanan-Mu sempurna. Mampukan dan ingatkan kami. Hidup kami bukan milik kami. Tapi hidup kami adalah kepunyaan-Mu.
dan Engkau memegang kendali atas seluruh kehidupan dan masa depan kami. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, makan dengan ucapan syukur. Mari sama-sama di dalam nama Yesus makanlah sekarang. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama saat ini kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Kami percaya di tangan kanan kami adalah cawan yang luar biasa, di mana bilur-bilur-Mu sudah tercurah. Hanya oleh darah-Mu yang tercurah setiap kami, hidup kami disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Kami terima pendamaian dan pengampunan dosa. Sejauh timur dari barat Engkau buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Kami bersyukur kalau hari ini di minggu pertama bulan Juni ini kami siap melanjutkan pertengahan tahun ini Tuhan. Berjalan di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim keadaan kami, bahkan di masa PSBB transisi atau kehidupan new normal ini, biarlah kami hidup dalam rencana-Mu. Biarlah kami terus setia, biarlah kami patuh, taat, serta disiplin. Sehingga kami tidak sembarangan, tapi kami menjunjung tinggi nilai kebenaran, bahkan teladan-Mu Bapa. Terima kasih pengorbanan yang Kau berikan, dan biar kami belajar hidup juga di dalam pengorbanan yang benar. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima, minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima dan minumlah. Haleluya. Silakan saudara, keluarga, dimanapun Anda berada, ambil waktu mengucap syukur. Berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih. Berterima kasih. Karena kita sudah boleh ada. Kita sudah boleh ada di minggu pertama bulan Juni. Bahkan Tuhan izinkan kita menyiapkan diri kita untuk bisa beribadah kembali sama-sama, walaupun belum secara menyeluruh, walaupun masih dalam tahapan-tahapan yang ketat demi kesehatan mulai minggu depan. Tapi bersyukur sama Tuhan, karena kita mau belajar ikut kehendak, waktu dan rencananya. Jangan takut melangkah dengan iman, tapi inilah waktunya kita berdisiplin, punya gaya hidup disiplin dari hal-hal yang kecil. Kenapa tantangan tidak semakin lebih mudah? Dunia tidak semakin lebih baik, tapi ada rencana Tuhan yang besar, ada tuaian jiwa yang akan terjadi. Dan itu semua membutuhkan kesetiaan, kedisiplinan, kehidupan kita semua sebagai gerejanya. Jadi bangkit giat bergairah untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Karena ada manfaatnya, kita bisa semakin mengenal Tuhan. Kita bisa semakin merasakan penyertaan Tuhan. Dan merasakan kasih Tuhan lebih dari sebelumnya. Saya bersyukur kalau kita semua boleh ada di hari Minggu ini. Bahkan saya berterima kasih untuk kesetiaan, untuk ketaatan semua keluarga yang terus berkontribusi dalam kehidupan operasional gereja. Tidak mudah, tapi jangan pernah takut. Pemberian-pemberianmu tidak akan pernah membuatmu menjadi miskin. Kenapa? Karena semuanya milik Tuhan. Itulah kenapa kita bangga memberi menabur, kenapa kita punya gaya hidup yang benar. Justru Tuhan akan buktikan, Tuhan akan titipkan untuk dikelola lebih baik, lebih besar. Dan semuanya terjadi oleh karena kesetiaan kita. Terima kasih untuk kepatuhan, untuk kerendahan hati, kemurahan hati yang semua Anda telah lakukan. Lewat setiap bank transfer, baik persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, diakonia. Jangan takut, dan biar kita sebagai keluarga terus bersatu melewati ini, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan kita bisa merayakan. Tidak ada hari, tidak ada minggu dan bulan tanpa kemenangan dari Tuhan terjadi untuk hidupmu, terjadi untuk keluargamu. Karena dialah yang membangun kita semua. Jadi tetap bergairah, lakukan pemberian dengan sukacita, jangan dengan paksa, dengan tulus. Dan biarlah kita juga melatih kedisiplinan kita dalam hal mengelola. Itu sebabnya minggu lalu saya katakan,
Apa yang kita bisa belajar? Bawa hal-hal yang benar untuk kita pelajari di waktu ini sekarang. Apa yang kemarin selama ini kita nggak lakukan, mulai lakukan dengan disiplin dan dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah Tuhan disukakan lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Saya senang kita bisa beribadah. Dan mari kita akhiri dengan menerima doa berkat. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa beribadah. Biarlah ibadah ini memberi wangi-wangian, menyukakan hati-Mu lebih daripada apapun. Roh Kudus yang baik terus aktif di kehidupan kami. Bawa kami dalam penyesuaian yang Engkau kehendaki ya juga Tuhan Yesus. Supaya kami terus tidak berhenti menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bawa kami dalam kehendak-Mu di masa transisi ini. Biarlah kami semakin melihat tujuan yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Dan kami terus ada di dalamnya. Terima kasih untuk waktu ini. Aku berdoa buat setiap keluargaku. Sertai, bimbing Tuhan. Bahkan kami tidak lupa berdoa untuk seluruh persiapan. Bagi ibadah yang kami akan lakukan mulai minggu depan Tuhan. Bersama-sama. Baik di Neo Soho Mall atau di Karawaci. Kami serahkan seluruh persiapan ke dalam tangan-Mu. Ikat kami, gandeng kami, supaya kami terus bergandengan tangan seorang akan yang lain. Menyiapkan diri kami, menyiapkan kebersamaan kami sebagai satu keluarga, sebagai satu tim. Untuk bisa melayani, dan melayani. Urapan-Mu turun atas kami semua. Dan kami percaya lewat apa yang kami lakukan di Sunday Service Online ini. Tuaian jiwa-jiwa terjadi. Thank you Jesus. Kami sambut berkat-Mu, kami terima berkat-Mu, arahkanlah hati-Mu, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacita daripada Tuhan melimpah di kehidupan-Mu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama semua. Katakan amin. Selamat hari Minggu, semangat selalu, sampai berjumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suara lebih lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kau yang layak terima semua puji.